Iya, ini adalah sebuah tantangan ya. Iya. Tantangan itu ya, harus dicarikan solusi. Ini sebenarnya kewajiban siapa sih? Kan kita semua secara person secara jamaah juga secara keseluruhan daripada umat Islam. Jadi harus ada keterpaduan sebenarnya daripada mengatasi tantangan ini. Nah, kalau kita tahu, kita lihat tantangan sekarang ini bagaimana umat Islam sehingga terpuruk itu yang paling dominan kalau kita lihat itu adalah keterbatasan sumber daya, baik dana maupun daya daripada umat Islam di seluruh dunia. Mengatasi Palestina aja sudah kalang kabut umat Islam walau bersatu. Padahal kalau kita lihat orang Indonesia itu sebenarnya pintar-pintar, yang bikin senjata pintar, tapi ya ditangkap akhirnya dituduh dengan segala macam tuduhan. Yang bikin pesawat ada, yang kemarin itu apa tahun-tahun yang dulu itu Mojowarno itu ada yang bisa bikin helikopter, tapi akhirnya ya tidak boleh. Nah, ini adalah suatu apa pembunuhan karakter dari sebuah bangsa. Nah, bikin robot itu juga banyak sekali sebenarnya. Itu kalau difasilitasi dan dikembangkan itu sudah maju. Indonesia itu lebih maju daripada Amerika malah. Sama ya itu karena Indonesia itu tidak boleh maju, tidak boleh pintar, suruh bodoh aja. Akhirnya yang pintar-pintar dibeli, akhirnya ke Amerika, akhirnya ke Jepang, akhirnya ke Jerman, akhirnya apa? Yang memiliki paling teknologi yang menguasai orang luar Indonesia, akhirnya beli lisensinya orang Indonesia yang bikin, tapi Indonesia akhirnya lisensinya beli. Nah, ini kan kebalik. Sebenarnya seperti orang yang bikin robot itu pintar, tapi nggak dimanfaatkan. Nah, sumber daya daripada anak-anak muda itu tidak diberdayakan, malah dia ini adalah tantangan daripada umat Islam. Nah, ini perlu di apa dikembangkan. Nah, caranya ya supaya apa sih, walaupun sudah pinter sudah tapi kalau dana itu lebih itu bisa terwujud esensi kita ke hak apa hak, hak cipta, hak karya, nah, itu bisa. Sehingga kalau kita lihat tantangan dan solusinya, yang pertama itu adalah terbatasnya dana, keterbatasan tenaga kerja, dan kurangnya fasilitas yang dapat menghambat ini implementasi daripada program. Nah, sebenarnya kewajiban kita semua, bukan kita sendiri. Nah, kita paling enggak ya berkewajiban untuk mengatasi dananya paling minimal ini. Jangan sampai kita secara pribadi tergantung pada umat, apa pada orang lain, pada tetangga dan lain sebagainya. Kalau bisa kita secara pribadi itu mandiri. Setelah itu kelompok, setelah itu secara global bisa mandiri. Nah, solusinya bagaimana ya? Diverifikasi sumber dua apa pendanaan, diversifikasi sumber pendanaan lah. Caranya bagaimana ya? Cari dari berbagai sumber dana, termasuk tadi pemanfaatan zakat mal terutama infak ya. Dan apalagi ada hibah donasi. Sekarang umat Islam itu rame-rame menghibahkan tanyanya untuk pondok, rame-rame berdonasi. Tapi rame-rame untuk berdonasi sekarang ini rame-rame untuk donasi bayar karnaval Agustusan, tidak dimanfaatkan yang sebenarnya harus dimanfaatkan demi apa, demi pembangunan di umat Islam itu agar tidak terpuruk. Kalau untuk itu rajin sekali, gampang. Misalnya di sekolah ya, di sekolahan saya itu, kalau bayar LKS itu susah, tapi kalau untuk bayar rias walaupun 1.500.000, wah akadnya bukan main. Nah, ini
ini adalah coba tantangan dari mana. Nah, ini solusinya yang pertama itu dana kita cari dari berbagai arah, termasuk kalau bisa sponsor, termasuk pengajian ini bisa dicarikan sponsor. Nah, ini. Terutama bisa memanfaatkan infak dan zakat mal itu terutama daripada umat Islam agar supaya tidak disalahgunakan zakat mal itu. Nah, sering banyak itu kan akhirnya disalahgunakan, zakat dikumpulkan akhirnya disalahgunakan. Nah, ini dengan tidak dengan berbagai alasan akhirnya tidak terkait. Nah, ini. Dan solusi yang kedua itu adalah konsolidasi sumber daya. Oh, sama iso opo, yang sana iso opo. Nah, itu harus ada kerjasama. Konsolidasi ini agar bisa kerjasama dengan organisasi lain, dengan secara pribadi, secara organisasi, dan secara bermasyarakatan. Ini sehingga kalau ada kerjasama kan bisa optimal daripada penggunaan sumber daya manusia maupun sumber dana daripada donasi-donasi sponsor-sponsor tersebut. Nah, tentu kita itu solusinya juga bisa membuat relawan pembangunan. Nah, ini sangat perlu sukarelawan. Sekarang itu di media sosial rame-rame umat 10 juta umat untuk membantu Indonesia, membantu atau menyelamatkan Indonesia. Itu. Karena apa? Di BMKG itu kan mega, terus itu akan terjadi di Pulau Jawa. Akhirnya rame-rame 10 juta umat Islam itu sudah terdaftar sebagai tim penyelamat Indonesia. Nah, juga kalau bisa ya juga tim penyelamat sebuah umat Islam kan gitu agar bangkit dari tidurnya. Ini perlu bentuk relawan. Nah, ini sebagai pemuda ini bisa sebagai motivatornya para pemuda. Nih, kalau sudah umurnya sudah pensiun ini hanya bisa membantu ngomong, menasihati dan memberi semangat. Ini relawan ini apalagi ada dijadikan sebuah kelompok sehingga terbentuk komunitas relawan penyelamat umat Islam untuk pembangunan. Nah, ini sangat keren nih kalau ada seperti itu. Nah, ini di samping itu tantangan yang kedua tadi kan tantangan yang di atas tadi keterbatasan sumber daya. Nah, tantangan yang kedua ini seperti yang diutarakan dalam diskusi tadi adalah kurangnya dukungan dari pihak terkait. Nah, kurangnya dukungan dari pemerintah juga, dari lembaga swasta juga, juga dari masyarakat. Itu tadi saya katakan, kalau masyarakat dijak urunan untuk makan-makan senang sekali, tapi kalau urunan untuk membangun sebuah bangunan itu susah. Contohnya tadi kalau bayar iuran 500 ribuan untuk karnaval sangat gampang, cepat terkumpul 2 hari. Tapi kalau untuk yang lainnya itu sangat susah. Seperti di sekolah juga itu, kalau untuk beli LKS, bayar LKS susah. Banyak 25.000 aja susah. Tapi kalau rias untuk karnaval, waduh, walaupun 1 juta, 2 juta dilakukan. Ini kebalik. Ini tantangan di mana solusinya itu tadi kalau bisa kita aktif memberikan sosialisasi bagaimana baiknya kehidupan agar berfaedah, bermanfaat, ya selamat di dunia juga selamat di akhirat. Nah, dari pihak terkait ini solusinya di samping tadi karena ada penghambat progres karena kurang dukungan dari berbagai pihak, termasuk umat Islam sendiri itu masih jembarutan bertengkar di mana-mana hal yang tidak penting. Nah, ini juga tantangan. Nah, solusinya bagaimana? Ya, ada sebenarnya seperti yang di atas, ada relawan negosiasi, lobby agar tidak bertengkar, bersatulah. Nah, ini
Nah, akhirnya kalau bisa itu dengan argumen yang kuat dan data yang valid tentunya relevan untuk mendapatkan dukungan dari pihak terkait. Jadi tantangan kurangnya dukungan dari pihak terkait itu kita solusinya adalah kita adakan lobby, kita adakan pembangunan jaringan. Kalau di multi level itu termasuk jaringan, multi level jaringan. Nah, daripada apa? Membentuk jaringan daripada tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin agama. Nah, ini agar supaya tidak terus-menerus bertengkar, kembali bersatu. Diajak bersatu tapi sulit. Nah, ini berarti kurang sosialisasi dan kurang kesadaran diri. Nah, ini. Juga kalau bisa solusinya adalah berkomunikasi yang efektif. Yaitu zaman sekarang kan sudah bisa lewat Google Meet, juga bisa Zoom, bisa WA, dan lain sebagainya. Ini kita manfaatkan untuk apa? Untuk pembangunan daripada komunikasi yang efektif. Nah, itu adalah agar supaya seperti malam hari ini, umat Islam bersatulah, jangan bertengkar terus. Nah, ini harus disebarluaskan melalui YouTube, melalui IG, melalui Twitter, melalui Zoom, dan melalui sekarang itu ada apa? Berbagai platform software di dalam digital itu. Ada Kipin, nah itu. Nah ini efektif kalau kita lihat, kalau kita manfaatkan secara terus menerus dan rutin dan istiqomah ini, sehingga ajakan-ajakan kebaikan ini tersebar luas. Yang ketiga, di samping kurangnya dukungan dari pihak terkait, juga resistensi terhadap perubahan. Nah, tantangannya adalah adanya penolakan, ketidaknyamanan dari individu atau kelompok. Nah, ini sering yang membuat daripada resistensi terhadap ini sangat sensitif. Umat Islam sebenarnya harus sabar, tapi sensitif sekali. Hampir sedikit, dijawel sedikit sudah marahnya berkali-kali lipat. Ini resistensi terhadap perubahan itu memang harus diatur. Nah, ini adalah sebuah tantangan di mana banyak penolakan. Kajian kita ini kalau dikaji banyak yang menolak apa tidak. Ini juga perlu evaluasi agar supaya kita bisa terus-menerus istiqomah dalam mengadakan perubahan dan agar bisa menerapkan secara insentif di dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan bermasyarakat. Nah, solusinya terutama adalah juga mengadakan edukasi dan penyuluhan, ngomong terus lewat media seperti ini, walaupun nggak ada pendengarnya umpamanya, kita terus aktif ngomong terus, ngomong agar supaya resistensi terhadap perubahan ini bisa menemukan solusi. Ya, di samping penyuluhan juga ada pendekatan tentunya secara partisipatif. Jadi tokoh-tokoh di dalam Hindu Harapan itu harus dilibatkan semua, di dalam perencanaan, terutama dalam melakukan program agar supaya ini program dari ini bisa terwujud. Nah, kalau kita semakin lemah, ya siapa lagi nanti yang membangkitkan dari orang-orang yang umat Islam yang masih tidur ini. Tentu solusi yang adalah perlu kesabaran dan konsistensi. Konsistensi ini harus maknanya terus menerus berkomunikasi dan mengambil manfaat daripada program yang kita tunjukkan, hasilnya bagaimana, positif apa, dan bagaimana cara mengatasi kalau tidak nyaman. Kalau ngaji ini tidak nyaman, cara mengatasinya bagaimana? Ya caranya dengan identifikasi dan evaluasi daripada kajian. Nah, hal ini tentu harus kita temukan
Ketidakstabilan sosial dan politik yang keempat itu. Yang dimaksud apa? Ketidakstabilan politik atau sosial dapat mempengaruhi efektivitas daripada program dan inisiatif. Ya. Makanya dalam media pun kita harus jangan sampai kita kena semprit. Ya. Harus hati-hati. Kalau tidak semprit, pintu harapan channelnya bisa diblokir kan. Nah, solusinya bagaimana? Ya pendekatan adaptif sesuai dengan strategi dan program yang kita adakan, bisa mengkondisikan. Walaupun politik sosial sekarang itu seperti ini, kita bisa mengkondisikan dan bisa menyesuaikan. Ini terutama seperti itu. Nah, setelah itu kita harus apa? Harus stabil dalam kehidupan berpolitik. Ya, di samping adaptif tadi ada jaringan-jaringan yang seperti itu, kualitas dan relevansi dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting adalah riset dan analisis. Juga pelatihan dan pengembangan, juga evaluasi daripada penyelesaian demi terlaksananya program agar terintegrasi dalam kehidupan. Walaupun ada kendala teknologi, misalnya sinyal, pulsa dan lain sebagainya, ini solusinya bagaimana? Ya bisa berbagai cara, ya bisa numpang, kalau sinyal bisa numpang, bisa, hotspot dan lain sebagainya. Juga kalau perlu kita karena channel YouTube agar tersebar luas. Nah, bisa nanti ada masukan dari YouTube yang tersebar luas. Kalau sudah ada sponsor kan nanti duit masuk secara otomatis kepada channel kita ini. Jadi agar supaya lebih ya kita adakan pelatihan teknologi. Ya apa gawe YouTube, ya apa gawe IG, gawe Twitter itu seperti yang ditanyakan Pak Supri tadi. Kita adakan pelatihan. Juga penting pelatihan yang sering diadakan Pak Supri itu kajian-kajian pelatihan bekal pengobatan tradisional dan lain sebagainya. Itu perlu juga. Nah, langkah-langkah praktis untuk mengatasi tantangan itu adalah satu, membangun tim yang kuat, dua, mengembangkan, tiga, menerapkan manajemen, empat, meningkatkan keterlibatan masyarakat, lima, melakukan monitoring dan evaluasi. Gunanya apa? Agar supaya semuanya itu bisa terwujud. Nah, itulah saya rasa tantangan dan solusinya daripada agar keterpurukan ini bisa bangkit, bisa terbangun. Umat Islam itu bisa terbangun dari keterpurukan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini tentu hal lain yang perlu dipersiapkan adalah modal yang diperlukan, di mana kita akan lebih siap untuk mengatasi tantangan dan membuat kemajuan secara signifikan tentunya yang kita harapkan. Di dalam apa? Di dalam membangun umat Islam dari keterpurukan. Jika kita ini memiliki pertanyaan lebih lanjut, ya mari kita diskusikan kembali. Terima kasih. Itulah tantangan dan solusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bati atas tanggapan kembali atas apa yang telah dijelaskan oleh Pak Supri tadi.